Baik, kembali lagi di channel Quick Story. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat ya. Mari kita simak informasi sebagai berikut. 2,3 juta tenaga honorer akan diangkat jadi P3K. Junimart Girsang, seluruhnya tidak ada pengecualian. Baik, kembali lagi di channel Quick Story. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi informasi terbaru seputar tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website kompas.com. Informasinya yaitu 2,3 juta tenaga honorer akan diangkat jadi P3K. Junimart Girsang, seluruhnya tidak ada pengecualian. Simak informasinya baik-baik. Kompas.com, Wakil Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat DPR Republik Indonesia Junimart Girsang memastikan seluruh tenaga honorer di Indonesia akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pengangkatan itu dilakukan pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan-RB paling lambat pada 28 November 2023 mendatang. Seluruh tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K tanpa ada pengecualian, dan pengangkatan atau peralihan tenaga honorer menjadi P3K ini harus sudah terrealisasi paling lambat 28 November tahun ini, ujarnya di Jakarta Jumat 14 April 2023. Pengangkatan itu dilakukan kepada 2.360.363 tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara atau ASN yang tercatat dalam data Kemenpan-RB. Tenaga honorer tersebut terdiri dari para pendidik, tenaga kesehatan, penyuluh, dan tenaga administrasi, tenaga kebersihan atau office boy, satuan polisi pamong praja, satpol pp, dan tenaga honorer lainnya. Junimart menegaskan tidak ada pengecualian harus yang menjadi persyaratan dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K. Dengan kata lain, pengangkatan itu bersifat otomatis. Pengangkatan ini bersifat otomatis bagi semua honorer, memiliki hak yang sama diangkat menjadi P3K, ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima kompas.com. Oleh karenanya, kata dia, setelah tenaga honorer diangkat menjadi P3K, para kepala daerah dipastikan tidak dapat lagi melakukan pengangkatan tenaga honorer dengan sewenang-wenang. Terlebih sebanyak 50% dari tenaga honorer nasional saat ini bertugas di pemerintah daerah atau Pemda. Setelah ini, para kepala daerah sudah tidak dapat lagi melakukan pengangkatan tenaga honorer tanpa izin formasi dari Kemenpan-RB, terangnya. Politisi Partai Demokrat Indonesia Perjuangan atau PDIP itu juga memaparkan sejumlah catatan dari Komisi 2 DPR RI kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan dan RB Abdul Azwar Anas terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K ini. Pertama, tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK massal kepada seluruh tenaga honorer. Kedua, tidak ada pengurangan honorer bagi tenaga honorer yang diterima saat ini. Ketiga, kebijakan diambil untuk menghindari adanya pembengkakan anggaran. Keempat, menerapkan prinsip keadilan, kompetitif, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk menjadi ASN. Menjadi ASN di sini termasuk menjadi P3K tentunya, jelasnya. Demikian informasi yang bisa kami share. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan optimis, selalu berpikir positif. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.